Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi terakhir tentang gaya dalam dan momen dalam. Kali ini video yang saya buat ini terkait dengan pembahasan soal-soal di modul 7, ya. Jadi bagaimana Anda membuat diagram gaya geser dan bimbing momen dari suatu BIM, ya. Baik, langsung saja. Ada 4 soal seperti ini, gitu ya. Jadi kita akan di soal ini akan kita bahas. Saya tidak akan membahas terlalu dalam tentang bagaimana mencari reaksi, gitu ya. Anda bisa lakukan sendiri. Tapi beberapa yang ingin saya tekankan adalah mengenai jumlah potongan. Oke, kita review sebentar. Jadi soal yang nomor pertama ini adalah ada BIM L, simple BIM gitu, dengan beban terdistribusi merata W0 Newton per meter. Oke. Jadi kita cukup memberikan satu potongan saja karena dari A sampai B ini atau dari 0 sampai L ini meter ini tidak ada perubahan model pembebanan, ya cukup satu potongan. Nah, di soal yang kedua gitu ya, ini bukan simple beam gitu ya, tetapi overhang beam. Karena Anda lihat bahwa tumpuan yang bekerja itu didesain tidak di ujung, makanya dia masuk kategori beam yang menggantung atau overhang beam. Nah, dengan 4 beban terpusat dengan posisi sedemikian rupa, ya. Nah, berarti ada berapa potongan, gitu ya? Ya, kita buktikan saja dengan konsep ada perilaku atau ada perubahan model pembebanan tidak. Oke, sepanjang jarak 4 feet ini dari beban 3 itu kemudian ada reaksi di titik A, maka dia cukup satu di sini satu potongan. Nah, setelah melewati reaksi A, maka harus kita potong lagi. Terus bergerak ke kanan, ternyata ada perubahan pembebanan lagi, bekerjalah gaya 8 ini. Maka kita beri potongan lagi. Jalan lagi, ada beban 10K, maka kita potong lagi. Nah, setelah itu kita geser terus, ternyata ada reaksi yang bekerja. Ada perubahan beban lagi, maka kita potong lagi. Jadi di soal 2 ini ada 5 potongan. Nah, di soalnya nomor 3, soal nomor 3 ini sebenarnya mirip dengan soal nomor 1, ya ada beban rata sepanjang ini, tetapi ada satu tambahan beban terpusat 50K pada posisi 8. Oke, otomatis dari jarak setelah melewati dari jarak 0 sampai 8 ini hanya bekerja beban terdistribusi, tetapi setelah melewati jarak 8 feet itu bekerjalah gaya 50, maka ada perubahan pembebanan, maka di sini ada potongan lagi. Baik, dan sehingga 2 potongan. Nah, soal yang keempat itu ada beam simple gitu ya, simple beam dengan panjang 6 meter. Nah, di 3 meter pertama bebannya bekerja terdistribusi bervariasi, dan di 3 meter yang berikutnya atau 3 sampai 6 meter itu beban terdistribusi merata. Sehingga ada 2 model pembebanan, sehingga ada 2 potongan minimal yang harus kita berikan, gitu ya. Baik, gitu ya. Jadi saya tidak akan bahas, jadi konsepnya yang harus Anda ingat, saya akan bahas secara cepat. Langkahnya selalu, pertama Anda gambar free body diagram untuk menentukan reaksi. Langkah yang kedua adalah menggunakan persamaan keseimbangan untuk reaksi. Langkah yang ketiga ada gambar potongan, gambar free body diagramnya, dan hitung persamaan keseimbangannya di masing-masing potongan. Jadi saya ulangi, langkah pertama dari menghadapi kasus-kasus berikutnya seperti ini ya. Langkah pertama gambar free body diagram untuk reaksi, persamaan keseimbangan untuk reaksi. Yang ketiga adalah free body diagram untuk potongan, dan yang keempat adalah persamaan keseimbangan untuk potongan. Jadi minimum 4 langkah itu harus Anda lakukan. Free body diagram, persamaan keseimbangan, free body diagram potongan, persamaan keseimbangan potongan. Itu yang harus Anda lakukan. Oke, seperti itu. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, ini. Nah, soal nomor 1, ini sudah tidak akan bahas. Anda perhatikan, ada free body diagram untuk mencari reaksi. Ya, kemudian persamaan keseimbangan untuk mencari reaksi. Oke, saya tidak akan bahas ya, Anda bisa sendiri. Hati-hati, saya ingatkan ini adalah beban terdistribusi merata, maka harus Anda cari beban terpusatnya.
dan di mana posisinya. Nah, potongannya adalah, ingat bahwa potongan itu selalu jaraknya X, tidak pernah jarak tertentu, selalu X, artinya bahwa nanti potongan ini apapun rumus yang dihasilkan itu berlaku dari 0 sampai X ini, di mana X-nya dari 0 sampai L, ya, seperti itu. Oke, ya, ini kemudian ketemulah gambar. Kesimpulannya apa di sini? Karena beban terdistribusi merata, maka V-nya akan linear. Karena V-nya linear, maka M-nya selalu kuadrat. Nah ini, V-nya linear, X pangkat 1. Karena V linear, maka M-nya kuadrat. Seperti itu ya. Dan Anda harus perhatikan positif, negatif, tersenyum atau cemberut gitu ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian soalnya nomor 2, ada 5 potongan gitu ya. Ya, ini. Berarti Anda punya potongan pertama, punya potongan yang kedua, gitu ya, punya potongan yang ketiga, dengan jarak yang berlakunya dari hal yang tertentu yang berbeda satu dengan yang lain, gitu kan ya. Dan potongan yang keempat, ya. Terakhir potongan yang kelima, ya seperti ini, ya. Jadi gambar semua, jangan hati-hati reaksi sudah menjadi warna biru karena di sini sudah tidak kita cari, gitu ya. Sudah ketemu di langkah mencari reaksi. Anda buat rekapitulasi seperti ini. Ya, potongan 1 V-nya berapa? Ini kan V-nya konstan, M-nya linear. Potongan kedua V-nya konstan, M-nya linear. Ini kan X pangkat 1. Potongan ketiga V-nya konstan, M-nya linear. X pangkat 1. Potongan 4 V-nya konstan, M-nya linear. Dan seterusnya. Nah, seperti ini gambarnya. Menarik sekali. Nah, dari sini, dari gambar ini akhirnya kembali ke tujuan utama kita adalah V maksimalnya berapa. Maka V maksimalnya adalah 10,5 K. Gitu ya. Bending moment maksimalnya berapa? 27 K. Gitu ya. Seperti itu. Inilah yang nanti misalkan ketika nanti Anda menghitung tegangan bending, ini yang Anda pakai sebagai nilai moment maksimal. Ya. Oke. Berikutnya adalah soal nomor 3. Ini bebannya terdistribusi merata pada simple beam, tetapi ketambahan beban terpusat ada 2 potongan. Anda perhatikan sekarang. Di potongan pertama, ini tetap sejauh X. V-nya linear, M-nya kuadrat. Jadi selalu harus Anda cek. Kalau V linear, maka M selalu kuadrat. Di potongan yang kedua, V-nya juga linear, maka M-nya kuadrat. Ya, ini seperti ini. Anda masukkan rekapitulasinya dan akhirnya gambarnya adalah seperti ini. Jadi V-nya linear, ini M-nya kuadrat. Ya. Dan nilai maksimalnya V adalah 50K, nilai maksimal M adalah 336K, ya, fit. Oke, saya tidak akan bahas lagi kenapa bisa positif, kenapa bisa negatif, kenapa bisa tersenyum ya. Jadi Anda lihat kemana arah bendingnya, di mana sisi compression, di mana sisi tensionnya. Baik, sekarang di soal yang terakhir, nah ini sedikit complicated, ada beban terdistribusi variasi dan terdistribusi merata. Oke, tetap ada 2 potongan, seperti ini, potongannya X. Nah, ini ingat kembali, tolong diingat kembali di contoh soal sebelumnya, kita gunakan perbandingan segitiga. Jadi kalau jarak 3 meter itu adalah 20 kN per meter, maka kalau jarak X di sini berapa? Inilah yang akan kita masukkan. 20 X per 3. X per 3 kali 20 kN per meter. Ya. Oke. Beban terpusatnya, karena ini segitiga, maka setengah alas kali tingginya. Alasnya X ini dikalikan tingginya 20X per 3. Ketemulah ini. Sehingga V-nya saja sudah kuadrat. Maka kalau V-nya kuadrat, M-nya pasti pangkat 3. Gitu ya. Oke. Di potongan kedua, karena beban terdistribusi merata, maka V-nya menjadi linear, M-nya yang kuadrat. Oke. Oke. Saya tidak akan bahas, hati-hati. Ini sudah caranya sama, potongan tetap
dari titik A sampai potongan itu selalu X. Ini tidak pernah berubah. Ini ya, bahwa jarak potongan itu selalu X. Ya, baik. Oke. Jadi di sini di potongan kedua P1-nya utuh karena segitiganya utuh, yaitu beban segitiga atau terdistribusi bervariasi panjangnya 3 meter. Maka P1 setengah kali 3 kali 20, 30 kN. P2-nya berapa? Nah, P2-nya kan berarti kan beban merata 20 kN per meter dengan yang bekerja pada jarak ini. Berapa ini? X min 3. Makanya berapa P2-nya atau beban terpusatnya adalah 20 kali X min 3. Luas segi 4. Oke. Anda masukkan persamaan kesetimbangan untuk masing-masing potongan, ketemulah nilai seperti ini. Ya, B-nya berapa, M-nya berapa. Baik, kemudian Anda buat rekapitulasi. Nah, setelah Anda buat rekapitulasi di potongan 1 seperti ini, ya. Kuadrat, M-nya pangkat 3. Kemudian jadi di sini fungsi kuadrat, di sini linier pangkat 1. Maka di sini pangkat 3, di sini pangkat 2 untuk M. Ya. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 2. Oke, itu materi kita selama 1 semester. Jadi nanti UAS bahan kita adalah setelah UTS sampai UAS. Jadi materinya adalah tentang BIM teori, ya, mulai mencari dan menentukan reaksi-reaksi pada tumpuan. Anda kenali dulu jenis tumpuannya, Anda kenali jenis bebannya, sampai Anda akan belajar menghitung V maksimal, M maksimal dengan cara menggambar diagram seperti ini. Baik, itu materi kita mekanika teknik dalam 1 semester ini. Selamat belajar untuk menyiapkan UAS. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.